Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga. Sebelum mulai ibadah kita pagi ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pagi ini nats membuka terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita angkat pujian. Kami datang dan mengucap syukur untuk pagi ini ya Bapa. Kami boleh dapat beribadah di tempat ini walaupun secara online. Biarlah kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon supaya jaringan wifi yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk jemaat kami. Kiranya Tuhan memberi perlindungan supaya kami senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat menghadapi hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab bertanggapan terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 4-11. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bersama-sama. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kita sebelum menyambut firman Tuhan, mari kita akan pujian. Kita datang dan kita bersyukur kepada Tuhan, biar kita bisa merasakan indah hadirat Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Yang kuasa untuk mengubah sikap hati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat pengertian. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami mengerti bagian firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Dia kita panjatkan, oleh karena anugerah dan kebesarannya kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 ayat 34. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksiannya, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kepada sosok yang bernama Yohanes, anak dari Imam Zakaria dari rombongan Abia. Zakaria memiliki istri bernama Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Namun mereka belum memiliki anak pada saat itu, dikarenakan Elisabet mandul dan telah lanjut umur. Suatu waktu turunlah anugerah Tuhan bagi mereka melalui malaikat yang menjumpai Zakaria. Akhirnya Elisabet mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Yohanes bertumbuh dengan baik dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes inilah yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat ke dalam dunia. Di dalam kuasa Roh Kudus, ia memberitakan tentang pertobatan, sehingga di dalam Yesaya 40 ayat 3 yang merupakan nubuatan, dikatakan di sini, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Inilah penggenapan nubuatan di mana Yohanes Pembaptis itu akhirnya lahir dan mempersiapkan jalan. Tugas Yohanes adalah hanya untuk mempersiapkan jalan, bukan jalan keselamatan. Setiap pujian yang diperolehnya tidak lain tidak bukan hanya
kesaksian yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus yang datang, yang ia beritakan itu. Yohanes sangat sadar, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa dia hanya Allah yang hanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan, dan setiap inti beritanya mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betul dan sangat betul sekali, di dalam pemberitaan Yohanes ini memfokuskan pelayanannya, beritanya, untuk menyampaikan bahwa akan muncul damai sejahtera, akan muncul seseorang yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ini semua tertuju kepada Mesias, kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 30, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Di sini Yohanes mengakui bahwa dia lebih dulu ada sebelum Yohanes itu muncul. Sebelumnya Tuhan yang dinubuatkan ini, Mesias yang dinubuatkan ini telah ada sebelumnya. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yohanes. Sebelum perikop ini, di dalam 19 sampai 28, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada percakapan antara para imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes perihal mempertanyakan pelayanan dan inti berita dari Yohanes itu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 19 sampai 28, di situ ada percakapan antara para imam, orang Lewi dengan Yohanes. Dan kemudian Yohanes ini menjawab dengan tegas bahwa membuka kasutnya pun aku tidak layak, di dalam ayat 27. Karena dia adalah Tuhan yang akan menghapus, yang akan menyelamatkan umatnya, Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mau disampaikan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada masa Advent ketiga ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan teks yang sudah kita baca dan dengarkan ini, dengan tema, lihatlah dia menghapus dosa manusia. Lihatlah dia menghapus dosa manusia. Kemarin di minggu kemarin kita sudah dipaparkan tentang manusia dan kejatuhan di dalam dosa dan akibat dosa. Nah, pada saat ini kita diberikan pemahaman tentang lihatlah dia menghapus dosa manusia. Ini perkataan dan kesaksian Yohanes di dalam ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita akan belajar ada dua hal penting yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah anak domba yang sempurna dari Allah dan yang disediakan Allah untuk menghapus dosa manusia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna dari Allah dan yang disediakan Allah untuk menghapus dosa manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pemahaman Yohanes tentang Yesus Kristus anak domba Allah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak lepas dari pengaruh kehidupan pelayanannya, pelayanan sang ayah bernama Zakaria. Karena Zakaria pada saat itu adalah seorang imam yang selalu melayani di bait Allah. Yohanes sangat memahami tentang semua upacara keagamaan di bait Allah dengan segala kurban-kurbannya. Setiap pagi dan petang pasti ada anak domba yang dikurbankan di bait Allah untuk menebus dosa-dosa umat Israel orang Yahudi. Selama bait Allah ada, upacara-upacara pemberian kurban terus-menerus dilakukan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata upacara pemberian kurban untuk tebusan dosa ini dilakukan orang-orang Yahudi. Yang menjadi perhatian Yohanes, dia melihat bahwa selalu ada darah anak domba yang tercurah, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi Yohanes, dan hal yang sangat penting dalam tradisi keagamaan orang Yahudi dalam rangka penghapusan atau penebusan dosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam perikop yang kita baca, Yohanes menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda, yaitu bahwa penebusan salah itu bukan lagi melalui darah domba hewan itu, tetapi penebusan dosa, pengampunan dosa itu akan muncul di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah kurban sekaligus dia adalah imam bagi umatnya. Inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu, bahwa ada suatu poin yang sangat penting, bahwa bukan lagi perbuatan manusia, bukan lagi kurban domba hewan itu yang mampu menghapus dosa manusia, bukan lagi usaha manusia yang mampu menyelamatkan dirinya dari dosa, tetapi muncullah dari Allah domba yang sempurna, yang tak bercacat sedikit pun. Dia adalah kurban yang disiapkan Allah, yang disediakan Allah untuk menebus umat kesayangannya. Saudara dikasihi Tuhan, kematian Kristus itu, kita tahu bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Pengorbanan Kristus menyinggung 4 aspek sebenarnya. Kalau kita lihat ya, menyinggung 4 aspek. Yang pertama itu bicara tentang kurban, sacrifice. Sekali lagi bicara tentang kurban, sacrifice. Menurut hukum Taurat, penyelesaian dosa dan kesalahan umat Israel hanya bisa dilakukan melalui pemberian kurban berupa hewan yang tak bercacat celah. Ini aturan, ini hukum Taurat. Pengorbanan itu dilakukan oleh seorang imam di hadapan Tuhan. Sebagai penggenapan hukum Taurat, maka Kristus menjadi kurban yang tak bercacat celah sebab dia tidak pernah melanggar hukum Taurat, sehingga dia menjadi kurban yang sempurna. Pada saat yang sama, Bapak Ibu, dia bertindak sebagai imam sebab dia bukan hanya menjadi korban, tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri, dan dengan pengorbanan itu maka tuntutan hukum Taurat telah digenapi dan masalah dosa manusia telah diselesaikan di hadapan Allah. Sekali lagi, bahwa kematian Kristus anak domba Allah menyinggung tentang aspek sacrifice, tentang kurban. Dia hanya bukan menjadi korban, dia hanya bukan menjadi domba Allah yang sempurna itu, tetapi dia sendiri menjadi imam. Imam itu sebagai pengantara, sebagai pendamai dari umat kepada Allah. Jadi Kristuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Di dalam Yesaya pasal 53 yang sudah kita baca di litani tadi, jelas sangat dikatakan bahwa dia benar-benar anak domba Allah yang sempurna. Dia tidak dipandang oleh manusia, dia tidak dihargai, dia dibawa ke dalam pembantaian dan penuh dengan penderitaan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes mengatakan, lihatlah, dialah yang menghapus dosa manusia. Dosa itu bukan sekedar hanya hanya sesaat dilakukan terus bisa selesai kemudian. Dosa itu telah menghancurkan segala kehidupan manusia, sehingga di dalam Yesaya tadi kita sengsara, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Artinya selama kita hidup dalam dosa, kita ini adalah manusia yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan dan penyakit. Tetapi
tetapi Tuhan Yesus yang telah disiapkan oleh Allah, yang datang dari Allah, menjadi korban yang sempurna itu, menghapus penyakit, sengsara, dan penderitaan kita. Inilah aspek yang pertama. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita mengangkat tema ini di Natal ini? Supaya kita memahami bahwa kelahiran Yesus di kota kecil Bethlehem, di sebuah tempat yang hina, ini sebuah keagungan sebenarnya. Ya. Dia datang memberikan kehidupan, memberikan keselamatan kepada umatnya. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan tercemar dan tidak punya kekuatan kuasa untuk dapat mendekat kepada Allah. Tetapi Dia datang dalam rupa manusia, berjumpa dengan umat berdosa dan memberikan mereka pengampunan. Itu yang pertama, kurban. Kematian Kristus yang adalah anak domba Allah. Aspek kedua berbicara tentang perdamaian, propitiation. Perdamaian ini tidak bisa dipisahkan dari kurban, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, Bapak Ibu. Kristus sebagai kurban penebusan bagi dosa-dosa manusia, artinya bahwa setiap orang berdosa yang menyesali dosanya oleh sebab kematian Kristus, maka Allah mengampuninya. Istilah kurban penebusan mempunyai pengertian covering, penutup. Di dalam Keluaran pasal 25-22 dan Ibrani 9 ayat 5 ada yang menutupi. Jadi Kristus sebagai kurban perdamaian itu, Dia yang menutupi secara sah dosa kita, dan manusia berdosa telah ditahirkan serta mengalami pengampunan dan mengalami pemulihan relasi dengan Allah. Dengan perdamaian itu, maka manusia berdosa terhindar dari murka Allah, oleh karena Kristus telah menanggung murka Allah itu di kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, sama kata kepada kita, memperingati Natal, kita harus jangan sampai lupa bahwa kita diingatkan Natal itu inisiatif Allah untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Perdamaian, propitiation, ini yang Tuhan mau, supaya umat yang hilang itu kembali kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aspek yang ketiga mengenai kematian Kristus sebagai anak domba Allah, bicara tentang pendamaian. Tadi yang pertama saya bilang kurban, sacrifice. Kemudian yang kedua bicara tentang perdamaian, propitiation. Yang ketiga bicara tentang pendamaian. Berbeda perdamaian dan pendamaian. Pendamaian ini berhubungan dengan rekonsiliasi, pemulihan. Dosa manusia membuat manusia itu menjadi musuh Allah, sebab manusia telah hidup dalam keinginan dagingnya dan menciptakan perseteruan dengan Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 4-7, Yakobus pasal 4 ayat 4. Namun rencana Allah melalui Kristus, maka Allah itu mengasihi musuhnya dan memperdamaikan dirinya sendiri dengan manusia berdosa. Roma 5 ayat 10, 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19, Kolose pasal 1 ayat 20. Makna terpenting di dalam poin ini, saudara dikasihi Tuhan, bahwa manusia berdosa, ya, yang berstatus musuh. Di sini dituliskan ekstros, ya, telah diubahkan menjadi agapetos. Apa itu agapetos? Umat yang dikasihi Tuhan melalui pencurahan darah oleh imam besar Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terjadilah rekonsiliasi kita dengan Allah. Ini adalah tujuan Allah, inisiatif Allah kepada umatnya. Ini berdampak kepada apa? Bukan hanya pemulihan kepada Allah, tetapi
tetapi pemulihan terhadap diri kita sendiri dan pemulihan relasi kita terhadap sesama. Kalau kita pulih hubungan kita dengan Tuhan, kita mengalami pertobatan lahir baru, maka kita berdamai dengan diri kita. Artinya kita mampu mengucap syukur atas diri kita yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan pelihara dan Tuhan telah ampuni. Kita menerima hidup kita dan terus berjuang untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kemudian pemulihan dengan Allah, rekonsiliasi dengan Allah, berdampak dengan rekonsiliasi kita dengan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biasanya kalau Natal ini banyak orang-orang kumpul dengan keluarganya masing-masing. Ya, apalagi daerah saya Sumatera sana, kalau Natal memasuki tahun baru, akhir tahun itu ngumpul, ya, ngumpul. Ini sebenarnya budaya yang baik, ya. Di sini ada silaturahmi, dan biasanya di situ ada kesan-pesan selama setahun berlalu, terus ada maaf memaafkan di situ, ya. Ini muncul karena kita tahu bahwa keretakan hubungan kita dengan sesama, kita punya musuh atau kita punya konflik dengan sesama, itu menandakan bahwa kita sedang hubungan kita dengan Tuhan sedang di dalam suatu hal yang tidak baik. Karena orang yang memiliki rekonsiliasi yang telah dipulihkan oleh Tuhan, pasti hidupnya juga berdamai dengan orang lain. Ini bicara tentang rekonsiliasi. Kemudian yang keempat, bicara tentang penebusan. Ya, sekali lagi, bicara tentang penebusan, redemption. Secara teologis, seperti yang saya bilang di awal, bahwa manusia telah menjadi budak dosa dan terancam hukuman mati. Untuk dibebaskan itu, maka ada harga yang harus dibayar sebagai tebusan, Bapak Ibu. Untuk itulah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya melalui kematiannya di kayu salib sebagai harga yang mahal untuk menebus umatnya. Jadi manusia sebagai budak dosa telah dibeli kembali dari pasar dosa secara terbuka di Golgota, dan tidak dapat menjauh dari kasih penebusan, sehingga manusia yang telah dibeli dengan lunas menjadi kepunyaan Kristus yang sah, dan Kristus menjadi raja atas hidupnya. Inilah atunem karya penebusan Kristus. Hanya oleh pengorbanannya manusia beroleh kehidupan. Jadi tidak main-main. Ketika Yusuf dan Maria masuk ke kota Bethlehem, tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Lahir di tempat yang hina, tidak ada fasilitas yang mewah. Tetapi kesederhanaan itulah yang membuka tabir dosa dan membuka gerbang bahwa tabir dosa dipatahkan, mau dipatahkan dengan kehadiran Juru Selamat, Anak Domba Allah ke dalam dunia bagi umatnya, bagi yang terhilang Dia selamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, makanya Yohanes mengatakan, aku ini hanya Allah, membuka kasurnya pun aku tidak sanggup. Lihatlah, Dia yang menghapus dosa. Dialah yang menghapus dosa. Berarti begitu pentingnya kehadiran, kedatangan Yesus Kristus dalam dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan Juru Selamat. Dunia ini tidak bisa mencari keselamatannya. Manusia berdosa justru akan masuk kepada jurang kebinasaan. Maka manusia buta, maka Dia datang di dalam karyanya, di dalam kuasanya yang sempurna, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu penting kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus itu bagi kita. Ini yang kita sebentar lagi akan rayakannya di masa-masa ini, bahwa begitu pentingnya kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu bagi kekristenan dan bagi saya pada masa kini. Ya. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan di sini, yang pertama tadi, pentingnya kehadiran Kristus dalam dunia ini karena Kristus itu adalah kurban yang sempurna dari Allah yang disediakan Allah bagi umat tebusannya. Yang kedua,
Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang kudus dan sempurna. Dia adalah penyataan Allah kepada dunia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 34. Dan aku telah melihat Yesus dan memberi kesaksian. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 di sini dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kasih Allah kepada umatnya. Ia sendiri datang di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah anugerah terbesar bagi dunia yang telah dinyatakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beberapa pemikir Yunani yang juga berperan memberikan kontribusi dalam filsafat Yunani mengatakan seperti ini. Ada beberapa pemikir Yunani. Saya sebutkan di sini pertama Xenophanes. Xenophanes ini mengatakan seperti ini. Allah dan manusia tidak akan pernah dapat bertemu muka. Pemikir Yunani ini mengatakan bahwa Allah dan manusia tidak akan pernah dapat bertemu muka. Kemudian ada juga pemikir Yunani bernama Celsius. Ini yang lebih parah. Dia mentertawakan orang Kristen yang menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Jadi kalau kita bilang Bapa, si Celsius mengatakan orang Kristen ini tendang ya, dia mentertawakan. Kenapa mereka sebutkan itu Bapa? Sebab menurut Celsius Allah itu jauh melampaui segala sesuatu. Jadi tidak mungkin kita sebutkan Bapa kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian ada pemikir Yunani yang lain bernama Apuleius, menyimpulkan bahwa paling jauh manusia itu hanya bisa melihat Allah sekilas saja, seperti kilat di tengah kegelapan. Sekilas terang dan sesudah itu gelap gulita. Jadi pancaran kasih Allah itu hanya sebentar bagi umat manusia, setelah itu hilang, kembali gelap lagi. Ini menurut Apuleius. Dan pemikir Yunani yang berikut yang keempat yang saya baca bernama Glover. Glover ini mengatakan bahwa Allah itu sangat jauh, tidak mungkin ditemui oleh manusia dan tidak mungkin berjumpa dengan manusia. Allah itu sangat jauh dari jangkauan manusia biasa. Saudara, baik Xenophanes, baik Celsius, Apuleius maupun Glover, mereka ini memakai logika manusia. Padahal logika manusia telah teracuni oleh dosa. Kita hanya ciptaan yang tidak mampu memahami Sang Pencipta yang tidak terbatas. Tetapi apa yang kita lihat? Peristiwa 2000 tahun yang lalu mematahkan semua pendapat pemikir Yunani ini. Allah telah kita jumpai di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, yang dicatat oleh keempat Injil dan dituliskan oleh Rasul Paulus dan telah dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi, bahwa Tuhan Allah akan datang bagi manusia. Dia adalah dari tunas Daud yang lahir di kota Bethlehem, kota yang suci, dan mereka para gembala menjumpai bayi kudus itu di dalam dibungkus dengan kain lampin, dan itu adalah Tuhan kita, Allah kita yang telah mengunjungi umat berdosa, umat kepunyaannya, untuk ditebus kembali kepada posisi yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen ini sangat harus bersyukur. Kenapa? Karena kita telah dinyatakan oleh Allah bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dalam Yohanes pasal
Dikatakan di sini bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Artinya apa? Keyakinan orang-orang lain di luar Kristen belum bisa menyatakan bahwa aku berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Tetapi di dalam Kristen, dalam Alkitab yang kita pegang, iman yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan kita pemahaman bahwa Allah itu di dalam kehormatan dan kemuliaannya telah mengosongkan dirinya, menghambakan dirinya, merendahkan dirinya, sehingga manusia berdosa itu melihat dia. Ini inisiatif Allah yang turun ke dalam dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau ada orang mengatakan sungguh jauh kita berjumpa dengan Allah, semua telah diselesaikan di atas bukit Golgota. Golgota itu menjadi sebuah pintu gerbang kepada kita, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dan kembali kepada jalannya. Tuhan mau kita kembali kepada posisi yang dikehendakinya, dan kita disebutkan anak-anak Allah. Bicara tentang anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan surga. Sebagai pewaris kerajaan surga, kita harus nyatakan damai Kristus dalam dunia ini. Dengan melalui firman Tuhan ini kita patut bersyukur Bapak Ibu, sebab korban penghapus dosa telah datang dari Allah dan disediakan oleh Allah untuk menjadi korban tebusan bagi kita semua. Digenapinya di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga umatnya beroleh anugerah pengampunan. Jadi ketika kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hendaknya memberikan kita peneguhan bahwa Allah itu tidak jauh. Dia ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Dia selalu ada dalam umat, dalam hidup umat kesayangannya. Dia menjaga kita supaya kita senantiasa tetap teguh di dalam Dia. Oleh karena itu, jangan kita menyanyiakan kesempatan ini. Jangan kita tergoda oleh dosa. Jagalah kekudusan hidup kita, karena Allah kudus dan suci. Hargai pengorbanan Kristus, hargai kelahiran Kristus dalam hidup kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang telah dihapus dosanya, dan kita hidup di dalam ketaatan kita dalam firman-Nya yang ajaib. Lalu tema ini, Yohanes mengatakan, lihat. Dia mengatakan kepada orang banyak saat itu, dan dia mengatakan kepada orang Lewi dan para imam, lihatlah, Dia itu yang menghapus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita patut bersuka cita bahwa kita telah diberikan jalan keluar, solusi dari dosa oleh Allah, yaitu kita harus datang kepada Dia. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami yang besar. Engkau telah lahir datang bagi kami untuk menolong kami yang berdosa ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur akan hal itu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pertobatan yang sejati dan hidup di dalam ketaatan pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari kitab Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui scan barcode via Shopee, GoPay, Oppo, dan lain-lainnya. Seperti yang ada tertulis di warta, atau bisa transfer ke rekening bank. Kita akan mengangkat pujian untuk menyambut persembahan ini.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sungguh dalam dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa, setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kita berdoa. Kami datang dan kami bawa persembahan ini ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Biarlah juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Meskipun persembahan ini masih jauh dari sempurna, biarlah Tuhan tangan-Mu yang mencukupkannya semua. Kami juga mau menaikkan syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk persiapan perayaan Natal gereja kami yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember nanti secara online. Biarlah Tuhan memberi hikmat untuk panitia Natal, majelis, aktivis yang lain, apapun yang mereka pikirkan, kerjakan, rencanakan, biarlah Tuhan yang menggenapinya. Kami berdoa untuk jaringan atau wifi yang akan kami pakai, semoga hubungannya berjalan dengan baik dan lancar, dan kami berdoa semoga KLN tidak mati lampu Tuhan. Kami berdoa untuk perayaan Natal Komisi Sekolah Minggu, remaja, pemuda. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya perayaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati para pengurus yang apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jaringannya, semuanya berjalan dengan baik dan lancar juga Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami mohon COVID yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, semoga cepat teratasi ya Bapa. Sudah banyak bagi kami yang kehilangan teman, saudara, famili akibat COVID ini. Sudah banyak juga yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Tuhan, kami mohon Engkau turun tangan, Engkau bantu supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya keadaan bisa pulih seperti biasa, seperti semula kembali. Inilah doa kami ya Bapa. Semuanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang mensalahkan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membagi iman rasuli kita. Masing-masing juga berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, terlahir dari anak Bunda Maria, yang kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salib mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari yang mati, naik surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang sana untuk bagi yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus, dan Kesekutuan Roh Kudus, firman dosa, bangkit dari orang mati dan hidup kekal. Amin.
Kita akan menjadi bagian kita pagi ini. Mari kita angkat pujian. Ku tak dapat lupakan
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu pada hari ini. Terima kasih kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami ada kesempatan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi ini di dalam hidup kami. Kami tidak mampu melangkah sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Pimpinlah kami di jalan yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom segenap hamba Tuhan dan majelis Gereja Sedang Kristus Lampung. Mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu teduh.